Tim nasional Indonesia kehilangan beberapa amunisi andalannya jelang menghadapi Cina dan juga Jepang pada lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana potensi Indonesia di dua laga penentuan tersebut? Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi bareng gua Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Kali ini seperti tadi bridging yang sudah gua sampein, kita bakal bahas bagaimana kans Indonesia jelang menghadapi Cina dan juga Jepang di tanggal 5 dan juga 10 Juni mendatang ya. Memang kalau kita lihat kondisi Indonesia tidak full, bisa dikatakan demikian, karena ada beberapa pemain yang masih dibebat cedera, ada yang juga sakit ya, sehingga ini yang harus dicari solusinya oleh pelatih Patrick Kluivert dan juga timnya, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerard van den Berg. Bagaimana caranya untuk mengatasi kehilangan pemain-pemain penting ini. Belum lagi ada beberapa pemain yang juga dipastikan tidak bisa tampil menghadapi China. Nah, dua pemain tersebut yang dipastikan absen saat lawan China ada kiper Martin Paes, dia terkena akumulasi kartu kuning. Kemudian juga ada Marcelino Ferdinand yang juga terkena akumulasi kartu kuning. Keduanya harus absen satu pertandingan. Jelas ini jadi beban ya buat timnas Indonesia. Paling enggak pilihan di dalam line up ini menjadi berkurang untuk bisa menentukan strategi apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Nah, selain dari dua nama tersebut, Martin Paes, kemudian juga Marcelino Ferdinand yang dipastikan absen karena sanksi, ada juga beberapa pemain yang terancam absen. Ya, yang pertama ada Kevin Dix. Kevin Dix ini mengalami cedera saat main bersama Copenhagen. Dia mengalami cedera hamstring dan diperkirakan akan absen panjang sampai akhir musim. Nah, ini jelas menjadi sebuah petaka ya buat Indonesia, karena kita tahu Kevin Dix ini pemain penting buat Indonesia. Sejak dia debut lawan Jepang, dia selalu jadi starter setiap dia main ya, setiap dia dipanggil timnas. Dan performanya juga bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng, bagus. Dia bisa dibilang back kanan terbaik yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia. Overlappingnya bagus, daya jelajahnya bagus, dia kuat dalam membantu serangan dan juga kuat dalam bertahan. Sehingga ya pilihan utama memang layak diberikan kepada Kevin Dix. Absennya Kevin Dix tentu ini jadi permasalahan tersendiri buat tim nasional Indonesia. Juga selain Kevin Dix ada Dan James. Dan James juga sudah dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera hamstring. Dan juga ada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun dia mengalami sakit ya, kabarnya dia terkena virus dan sampai sekarang belum sembuh, sehingga dia absen beberapa pertandingan bersama Dender ya, klubnya di Belgia. Tentu ini jadi permasalahan buat Patrick Kluivert untuk bisa mengotak-atik timnya jika 3 pemain tadi absen plus 2 tadi yang sudah dipastikan absen, Marcelino dan juga Martin Paes. Nah, lalu kira-kira gimana solusinya untuk mengatasi ini? Ini yang perlu dicari tahu ya oleh Patrick Kluivert. Memang kalau kita nilai kedalaman skuad Indonesia sudah mulai bagus ya, dengan beberapa pemain naturalisasi yang direkrut. Di posisi penjaga gawang Martin Paes absen, ini masih ada Emil Audero. Cuma permasalahannya Emil Audero ini timnya Palermo ini hampir pasti bersaing untuk memperebutkan tiket promosi dari seri B ke seri A. Dia harus melalui jalur playoff, dan jalur playoff itu akan dimainkan di tanggal 15 Mei sampai 1 Juni 2025. Sementara pertandingan lawan China itu di GBK itu tanggal 5 Juni. Artinya ini sangat mepet sekali ya persiapan buat Patrick Kluivert untuk mempersiapkan tim, dan juga bergabungnya Emil Audero akan sangat mepet sekali, dan dia terancam keletihan kalau seandainya memang
Palermo harus bermain sampai 1 Juni 2025 ya. Jelas ini sebuah permasalahan. Memang masih ada kiper-kiper lain seperti Hernando Ari, kemudian juga Nadeo Argawinata, tapi tentu bisa dikatakan levelnya beda ya dibandingkan Emil Audero. Ya kita doakan aja Emil Audero bisa bergabung secepat mungkin dan dia juga adaptasinya cepat, karena ini kan akan jadi debutnya dia. Dengan absennya Martin Paes, dia bisa dikatakan hampir pasti menjadi pilihan utama Patrick Kluivert, karena ya kualitas Martin Paes dan Emil Audero ini bisa dikatakan nggak beda-beda jauh lah. Oke, di posisi bek kanan tanpa Kevin Dix ini juga ada beberapa nama yang layak dipilih ya untuk bisa menggantikan posisi itu. Yang pertama tentu saja Sandy Walsh. Sandy Walsh sebelum Kevin Dix datang dia selalu jadi pilihan ya. Dia cukup bagus, cuma kan permasalahannya dia tidak reguler main di Yokohama Marinos ya. Beberapa kali dia harus dicadangkan, dan tentu ini mudah-mudahan dia dapat menit bermain yang lebih banyak ya setelah ini sampai menuju pertandingan, sehingga sentuhan bolanya tidak hilang. Kemudian selain Sandy Walsh juga masih punya Eliano Reinders. Eliano Reinders kita tahu di PSV Zwolle dia bermain di posisi bek kanan, meskipun di tim nasional Indonesia dia baru sekali dimainkan sebagai bek kanan ya saat melakoni debutnya beberapa waktu lalu. Selebihnya kemarin lawan Australia dia dimainkan sebagai attacking midfielder. Lawan Bahrain juga dia dimainkan sebagai attacking midfielder. Ya memang cukup bagus juga, dia punya kemampuan itu sebagai attacking midfielder. Bahkan lawan Bahrain harusnya dia bikin gol, bisa cetak gol ya, memanfaatkan umpan Ricky Kambuaya, tapi sayang bolanya melayang. Nah, selain dua nama tadi, selain Sandy Walsh, Eliano Reinders, kita juga masih punya Asnawi Mangku Alam yang di pertandingan kemarin lawan Australia dan Bahrain nggak dipanggil ya. Asnawi biar bagaimanapun menjadi salah satu bek kanan terbaik yang dimiliki Indonesia ya. Dia bermain di Port FC dan dia mendapatkan menit bermain yang reguler ya bersama klub Thailand itu. Artinya dia layak lah untuk dipanggil ya, paling enggak untuk jadi salah satu pilihan ya antara Sandy Walsh, Eliano Reinders. Dan kemudian Dan James ya, Dan James ini dia bek kiri, gue pikir nggak terlalu bermasalah ya, karena di bek kiri kita banyak. Kita punya Calvin Verdong yang jadi pilihan utama dan dia selalu tampil konsisten. Kemudian juga ada Pratama Arhan, masih ada Nathan Choaon, masih ada Sein Patinama juga. Bek kiri banyak, sehingga tidak terlalu masalah. Kemudian Ragnar Oratmangun. Nah, absennya Ragnar Oratmangun ini jadi masalah juga karena dia cukup bagus di posisi winger. Mudah-mudahan Ragnar bisa cepat pulih sehingga bisa kembali gabung dan bisa tampil perform dengan baik ya, dengan maksimal. Kalau dia seandainya tidak dalam kondisi fit, ya mungkin ada beberapa nama yang bisa dikedepankan ya. Masih ada Rafael Strijk yang bisa main sebagai sayap, atau banyak juga pemain-pemain lokal yang bisa dipanggil di posisi itu. Ada Egy Maulana Fikri, kemudian ada Yakob Sayuri yang kemarin nggak dipanggil ya di lawan Australia dan Bahrain. Yakob ini gue pikir harusnya dipanggil, dan masih ada Malik Rizaldi yang belum dipanggil juga kemarin karena cedera ya, dan mudah-mudahan dia bisa kembali tampil. Kemudian di posisi absennya Marcelino, nah ini juga menjadi tricky ya, karena Marcelino ini pemain penting juga di era Patrick Kluivert, dia selalu starter. Ada beberapa nama ya, yang paling utama tentu Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya 15 menit main cuman lawan Bahrain, tapi dia menunjukkan kualitas yang memang selayaknya dia tunjukkan. Cukup bagus mainnya, sehingga gue pikir dia layak jadi pilihan ya untuk menggantikan posisi Marcelino lawan China. Nah ya, gue pikir itu yang bisa kita ulas ya di edisi kali ini. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa mendapat kemenangan lawan China, dan lawan Jepang ya agak berat ya, meskipun Ketum PSSI Pak Erick Thohir ini cukup optimistis. Dia bilang bahwa kalau seandainya Indonesia menang menghadapi China dan juga Jepang,
untuk bisa lolos langsung bukan tidak mungkin itu bisa didapatkan. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dan kita harapkan Indonesia bisa tampil maksimal meskipun ada beberapa kendala pemain-pemain yang cedera. Dan juga jangan lupa dukungan untuk tim nasional Indonesia nggak boleh kendor, nggak boleh henti-henti. Kita harus tetap dukung. Apapun hasilnya kita dukung karena ini adalah tim nasional kita, harga diri kita. Show your dignity kata Giant poster ya yang di GBK terakhir lawan Bahrain. Oke, gue rasa cukup sekian tendangan bebas Bung Ayas kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe juga biar gue makin bersemangat untuk bisa bikin konten-konten sepak bola lainnya dan juga mungkin olahraga-olahraga lainnya. Dan juga silakan berkomentar, kita berdiskusi bagaimana menurut lo dengan kondisi absennya beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu dan juga bagaimana kemungkinan absennya beberapa pemain yang mengalami cedera. Segitu aja dari gue kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.